kemarin pada ngezolimin kita, Bu. Kemarin kan Bu banyak tuh yang ngezolimin kita, Bu. Sekarang dia sama dia pada ribut. Syukurin. Main buka-bukaan borok. Alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia. Alhamdulillah. Udah gitu apa, Bu? Ini dulu dia zolim sama kita orang. Sekarang dia kalah zolim sama lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Mau ngapain kita ikut-ikutan, betul? Yang mau ribut, buaya. Sini buaya, ribut sono. Ya udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak, Bu? Betul gak? Ada yang ditangkep, Bu pakai nangis. Gue ditangkep gak nangis. Betul? Betul? Wah, polisi ngeborgol di depan gua angkat. Mau ngapain gua pakai umpet-umpetin? Enggak ada, betul Bu? Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah sekarang mereka lagi ribut mentangkep-tangkepan. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Makanya lu tenang-tenang dulu. Lu jangan emosi, tenang dulu, tenang. Biar dia ribut, biar dulu. Ada yang nanya, Habib, apa hukum adu domba? Jawab saya, haram. Apa hukum adu manusia? Apalagi haram. Apa hukum adu setan, Habib? Setan diadu. Ayo Bu, saya mau minta fatwa sama orang sini nih. Ayo ngadu setan apa hukumnya? Ayo. Hah? Lu bingung? Gue kasih jawaban, wajib. Bu, ada koruptor sama koruptor, kita adu, saling buka rahasia. Alhamdulillah. Wajib. Kira-kira jelas gak? Ayo saya mau tanya semua, ujian sebelum berakhir karena kita mau Ramadan, ada ujian malam ini. Ya, jawab ya semua. Hukum adu domba apa? Nah, semangat. Hukum adu domba apa? Hukum adu orang. Hukum adu manusia. Hukum adu setan. Serem banget loh. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Beb. Lu cari sendiri. Nah, begitu gue sebutin pulang dari sini gue langsung ditangkap. Urusannya besok buka puasa di penjara lagi. Nah, jelas gak? Udah tahu setan. Nah sekarang kalau setan namanya setan lagi berantem, pisahin jangan. Jangan. Lu jelas saudara, yang namanya setan itu Bu, minal jinnati wana. Saudara, siapa aja itu setan? Orang yang menghina Islam itu setan. Orang yang menghina Allah dan nabinya itu setan. Orang yang merusak agama itu setan, saudara. Orang yang korupsi bikin rakyat sengsara, pekerjaan di mana-mana hilang, itu lapangan kerjaan, itu adalah adu setan. Alhamdulillah lulus semua. Ya, jadi Buya Majid ini lulus semua Buya ya. Jadi nanti begitu pembukaan ajaran baru naik kelas semua Buya. Alhamdulillah udah cukup begitu Buya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Yang penting saya mau tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Jangan pernah putus asa dalam perjuangan. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Lanjut. Kalau ada intel-intel yang nyatet, nih panitianya Habib Ye nih. Bukan polisi udah bosen nangkep saya, dia pengen nangkep panitianya. Bu. Ini Habib Ye nih, foto. Alhamdulillah, enggak usah takut. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Setuju? Nah makanya saya ajak umat Islam. Ada yang nanya, Beb bagaimana nih Beb? Kok negara kacau begini Beb?
Bagaimana nih Beb? Ini apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang tenang, nih buaya lagi ribut sama buaya. Kalau buaya sama buaya lagi berantem, lu jangan misahin, ntar lu digigit. Betul? Betul? Buaya sama buaya ribut, diamin aja, gelar tikar, tonton. Ya kan sekarang lagi pada ribut dia media, saudara. Main bongkar-bongkaran borok, bongkar-bongkaran korupsi, bongkar-bongkaran kejelekan, saling melapor ke polisi. Akhirnya apa? Maling nangkep maling, yang ditangkap maling, yang nangkep maling juga, saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya saudara, ikut campur apa nonton aja? Ikut campur apa nonton? Alhamdulillah, saudara, ini pertolongan Allah. Karena apa? Karena saya dengar kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, umat Islam di masjid-masjid, di musolah-musolah, apalagi di tablik begini. Saudara, se-Indonesia, saudara, hampir tiap hari terdengar sholawat asghiril zalimin bid zalimin. Betul? Betul, di sini dibaca gak? Dibaca gak? Nah itu kan kita minta kepada Allah, asghiril zalimin bid zalimin, ya Rabb. Bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Aduk mereka. Nah digobul oleh Allah. Sekarang ini saudara, buaya sama buaya ribut, anjing sama anjing saling gigit, serigala sama serigala saling serang, monyet sama monyet saling cakar-cakaran, maling sama maling saling tangkap. Ini doa siapa? Doa umat Islam. Siapa yang gobulkan? Siapa yang gobulkan? Tunggu sebentar lagi nih, akan ada yang masuk penjara nih insya Allah. Nah, enggak usah khawatir, kita mau bongkar semua, kita mau ubar. Siapa yang bertanggung jawab di KM50 saudara? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua korupsi yang ada? Siapa itu yang koruptor saudara, triliun-triliunan menyusahkan umat saudara? Semua akan kita bongkar, kita seret, mereka harus digebloskan ke penjara. Betul? Takbir. Prabowo waktu pertama kali dilantik cakep pidatonya. Kita akan kejar semua koruptor sampai ke Antartika. Oh. Cakep, takbir. Takbir. Cakep gak ceramahnya? Cakep gak pidatonya? Saya bisikin lewat orang-orangnya, kasih tahu Prabowo, jangan kejar koruptor ke Antartika, cukup kejar yang ada di antara kita. Setuju? Setuju? Jauh-jauh amat Antartika di depan mata kita ada, betul gak? Betul gak? Kemarin ada yang korupsi 271 triliun, dihukum cuma 6,5 tahun. Saya mau nanya nih, Prabowo buat payung nih, di payung kira-kira 271 payung. Tuh, itu kalau beli payung dideretin sampai ke Antartika. Bu, pernah lihat duit 271 triliun? Pernah? Kesian betul. Jawab yang serius, pernah tidak? Pernah tidak? Sama. Habib juga nggak pernah. Habib tanya, 271 triliun itu bagaimana? Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Kecil apa gede? Betul? Tapi saya mau kasih gambaran nih malam supaya kita tahu berapa tuh gedenya. Mau tahu gak? Mau tahu gak? 271 triliun. Andai kata seseorang makan setiap hari 1 miliar. Makan apa itu? 1 miliar sehari. Oh, kita orang Cipayung 50.000 udah cukup, betul? 1 miliar per hari. Kalau 1 miliar per hari, 1 tahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun belum? Baru sepertiganya. Baru 1/3 triliun itu. Berarti 1 triliun bisa 3 tahun makan. Kalau makannya 1 miliar per hari. Kalau makannya 50.000 lebih lama lagi. Betul? Betul? Nah sekarang mari kita lihat. Nah kalau 1 triliun bisa 3 tahun, bagaimana 271 triliun? Itu kalau kita pakai kalkulator, hitungnya secara akurat, saudara. Sudah kita hitung, saudara, kalau makan 1 hari 1 miliar, uang 271 triliun baru habis selama 740
tahun. Tahun, Bu. Umur ibu ada segitu? Berarti saya tanya sekali lagi, itu duit kecil apa gede? Ada kalimat bijak yang mengatakan karma tidak pernah salah sasaran, ia hanya datang terlambat. Dan hari ini kita menyaksikan kebenaran dari ungkapan itu secara nyata. Habib Rizik Syihab, seorang tokoh yang pernah dipojokkan, difitnah, bahkan dikriminalisasi oleh para rezim yang merasa berkuasa, kini menyaksikan para algojonya saling baku hantam. Ironis, ya memalukan, pasti, tapi inilah realitas yang tak terbantahkan. Dulu mereka bersatu padu untuk menjatuhkan Habib Rizik, menggunakan segala cara hukum yang dipelintir, media yang dimanipulasi, bahkan opini publik yang dibentuk secara sistematis. Semua dilakukan demi satu tujuan, yaitu membungkam suara yang dianggap berbahaya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah semua upaya itu berhasil dan Habib Rizik beberapa kali dipenjarakan, ternyata hari ini mereka tidak bisa mempertahankan solidaritas di antara sesama para pelaku kezaliman. Alih-alih tetap kompak, mereka justru mulai saling tikam. Yang satu membongkar aib yang lain, yang satu menyalahkan rekannya sendiri. Bahkan ada yang sampai terang-terangan mengungkap rahasia kelam yang selama ini mereka sembunyikan. Lucu memang, tentu saja, tapi di balik tawa itu ada pelajaran besar yang harus kita renungkan. Inilah karma politik dalam bentuknya yang paling nyata. Ketika kekuasaan digunakan untuk menindas, ketika kebohongan dijadikan senjata, dan ketika keadilan diinjak-injak demi kepentingan pribadi, maka cepat atau lambat kehancuran akan datang. Bukan dari luar tapi dari dalam. Bukan karena musuh tapi karena keroposnya fondasi yang dibangun atas dasar kebohongan. Hari ini kita melihat bagaimana mereka yang dulu begitu sombong, begitu yakin bahwa mereka tak terkalahkan, kini sibuk mencari cara untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mereka yang dulu menertawakan Habib Rizik kini menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang. Mereka yang dulu berdiri di atas podium kekuasaan kini jatuh tersungkur di lumpur kehinaan, khususnya setelah kasus korupsi besar-besaran di Pertamina terbongkar. Dan kita hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, inilah hasil akhir dari kezaliman. Tapi di tengah semua ini ada satu hal yang harus kita ingat. Karma bukanlah alasan untuk bersikap pasif. Karma adalah pengingat agar kita selalu berbuat baik meskipun dunia terlihat gelap. Jangan pernah menggunakan kezaliman sebagai alasan untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jadikanlah ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah berbuat adil? Apakah kita sudah berpihak di pihak yang benar? Saya sependapat dengan Habib Rizik yang menertawakan situasi ini. Bukan karena saya senang melihat orang lain jatuh, tapi karena ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Kebenaran mungkin terlambat, tapi ya tak pernah absen. Dan bagi mereka yang masih bermain api dengan kezaliman, ingatlah satu hal, api itu cepat atau lambat akan membakar dirimu sendiri. Jadi mari kita ambil pelajaran dari semua ini. Jadilah pribadi yang berpihak pada kebenaran meskipun dunia berusaha menekanmu. Karena pada akhirnya sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga oleh keadilan yang abadi.